Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan Anda ini. Pertama-tama tak lupa saya selalu mengucapkan atau mendoakan semoga hidup Anda semua diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup Anda diberi keberlimpahan, diberi rezeki yang luas, tercapai apa keinginan kalian, dan semoga Anda merasakan kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai Anda. Ya, jika Anda bangun tidur, yang harus kita sapa terlebih dahulu itu adalah diri kita. Katakan kepada diri kita, kalau hidup kita ini penuh kegembiraan dan penuh keceriaan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku di dalam kehidupan hari ini adalah orang yang berbahagia dan orang yang bergembira. Jadikan aku di hari ini menjadi orang yang selalu penuh keberuntungan. Jadikan aku di hari ini adalah orang yang penuh ketentangan, sebab karena ada unsur energimu yang hadir dan masuk di dalam tubuhku, ya Tuhanku atau ya Allah. Dan buatlah diriku merasakan kesenangan-kesenangan. Jauhkanlah diriku dari sifat-sifat yang membuat hatiku ini tidak tenang. Yaitu sifat tidak tenang itu apa? Yaitu sifat iri, dengki, hasut, takabur, sifat yang merasa diri kita itu gondok dan seantek-antek. Pokoknya sifat-sifat yang buruk itu adalah yang menghalangi diri kita untuk mencapai titik fokus terhadap kenikmatan-kenikmatan Tuhan. Jika Anda katakanlah seperti itu kepada diri Anda, ya Allah, buatlah siapapun manusia-manusia di dalam hari ini dan seterusnya yang bertemu saya akan senang hatinya. Buatlah diri saya menjadi keberkahan kepada setiap manusia yang saya jumpai di hari ini. Ya Allah, kuserahkan semua hidupku ini kepadamu. Itu kalau di bangun tidur yang kita sapa adalah diri kita dan Tuhan kita terlebih dahulu. Lalu kita meminta pertolongan kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa supaya kita memberi keberkahan kepada orang-orang sekitar kita. Lakukan seperti itu. Dan jika kalian melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, libatkanlah Allah di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari Anda. Baik susah, baik lagi senang maupun lagi berada di dalam pekerjaan yang berat, libatkanlah Allah di dalam pekerjaan Anda. Karena Allah itu dekat dengan kita, Allah selalu bersama kita. Yang merasa dirinya jauh dengan Allah mustahil. Manusia itu mustahil jauh dari Allah, karena sejatinya ada ruh Allah, ada energi Allah yang masuk di dalam tubuh manusia, menyatu dengan manusia. Saking dekatnya, saking menyatunya, kita itu tidak bisa melihat dengan mata, karena saking dekatnya. Hati yang ada di dalam diri kita, kita tidak bisa melihatnya, sebab hati itu di dalam, hati hanya bisa merasakan. Itu seperti itu teman-teman. Lakukan aktivitasmu dan libatkan Allah di dalam aktivitasmu sehari-hari, maka Allah pasti akan membantu Anda dan semua pekerjaan-pekerjaan Anda itu pasti akan menjadi ringan. Ini pasti teman-teman, tidak dengan bahasa insya Allah atau semoga. Ini pasti. Kalau pasti, itu pasti terdapat. Kalau insya Allah atau semoga itu belum tentu. Tidak ada kata belum tentu, yang ada hanyalah kata pasti. Karena Allah itu sang pencipta. Di dalam diri kita ada unsur Allah, jadi kita bebas menciptakan sesuatu apa yang kita inginkan itu. Dan jika malam hari, ya Allah, terima kasih ya Allah, karena sudah memberi aku kehidupan di hari ini. Ya Allah, ya Allah, aku mengizinkan diriku untuk beristirahat ya Allah, dan aku tidur itu selalu ingin bersamamu ya Allah. Peluklah aku di dalam tidurku, supaya tidurku ini merasa tenang, merasa nyaman, sebab diriku ada di pelukanmu ya Allah.
Walaupun yang meluk adalah istri kita sendiri, ya, kita walaupun yang masih jomblo tidak ada yang meluk, tapi izinkanlah diri kita untuk dipeluk Allah, maka pasti diri kita itu akan selalu merasa dekat dengan Allah. Karena sejatinya manusia itu dekat dengan Allah, tapi banyak yang tidak merasa, dan mustahil para ahli kitab itu tidak mengungkap ini. Di dalam Al-Quran tertulis jelas Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Maknanya itu Allah dekat. Namun di dalam ahli kitab pasti dia mengetahui, hanya dia menutup-nutupi saja supaya dia itu ada kepentingan tertentu, mungkin dia tidak membongkar. Yakinlah, tapi kalau di sini ya saya harus membongkar, karena kebenaran itu harus disampaikan. Kebenaran itu belum tentu populer ya teman-teman, tapi yang populer itu belum tentu benar ya. Rumusnya itu seperti itu. Kebenaran pasti benar, tapi belum tentu populer. Tapi yang populer itu pasti benar. Jika manusia hanya menerima yang populer dan tidak mau menerima perbedaan, maka sesungguhnya dia itu orang yang telah menutup dirinya untuk pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang baru. Setiap orang yang masih mau belajar, dia selalu berusaha terbuka, berusaha untuk mencari ilmu dari pembaharuan-pembaharuan itu. Yakinlah dengan diri kita kalau Allah itu dekat, dan Allah akan selalu memberi pertolongan untuk diri kita, dan Allah akan selalu memudahkan kehidupan kita, baik masalah rezeki atau masalah semuanya. Allah selalu membantu kita. Itu teman-teman, dengan meyakini di dalam diri kalau Allah itu dekat dengan kita, maka kita pasti akan mudah menjalani kehidupan diri kita. Ya, setiap agama itu pasti dibawakan oleh utusan-utusan Allah ya, dan setiap utusan-utusan Allah pasti membawakan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Sesungguhnya kalau kita kepada Allah itu kita cinta, kita itu rindu, kita itu gemas, kita itu harus mesra dengan Allah. Kita itu tidak boleh takut kepada Allah. Kalau takut itu salah. Kalau kita takut kepada Allah, jika akan hari tiba di hari perjumpaan dengan Allah, tanda petik itu kematian, pasti kita takut ya, kita tidak berani ya. Banyak orang yang tidak paham. Kalau tidak paham ya, dia pasti menganggap kematian itu sesuatu yang memilukan. Jika ditinggal oleh keluarganya ya pasti dia bersedihnya itu berturut-turut, dan dia itu bukan berserah kepada Allah. Karena setiap kehidupan itu pasti ada kematian. Itu rumus teman-teman. Dan setiap kematian ya itu akan pindah, ruhnya akan bertemu kepada roh yang sejati, akan berkumpul di sana. Itu seperti itu teman-teman. Kalau di dalam kehidupan kita ditinggal keluarga kita lalu kita bersedih, maknanya kita itu membuat ruh keluarga kita menjadi tidak tenang, dan tentunya di dalam diri kita merasa tidak enak. Jika kita di dalam diri kita merasa tidak enak, maka keajaiban-keajaiban sejati yang datang dari Allah itu akan terhambat. Karena dengan hadirnya hati atau rasa dari sifat yang tidak enak, itu akan menimbulkan hal-hal buruk yang akan menimpa diri kita. Jadi kita itu harus selalu senang, selalu bergembira, selalu berbahagia. Semua itu baik-baik saja. Jika kita ditinggalkan oleh keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, sungguhnya yang meninggalkan itu adalah raganya. Jiwa dan ruhnya itu masih berada di sekeliling kita. Sesungguhnya kematian hanya raga. Kematian itu sebenarnya tidak ada. Yang ada kematian raga. Ruh itu tidak pernah mati. Jiwa yang masih di dalam alam jiwa ya. Tapi tanpa raga, ruh dan jiwa tidak akan bisa mengendarai,
tidak bisa hidup di dunia karena raga adalah kendaraan roh dan jiwa untuk hadir dan melakukan kehidupan di dunia. Itu seperti itu. Ciptakan apa yang kalian pikirkan, itu hal yang baik-baik, pasti akan dikabulkan Allah. Buang rasa takut, buang rasa khawatir, ya, buat diri Anda tenang, bahagia, karena ada Allah yang akan selalu membantu kita dalam urusan-urusan kita yang berat. Seberat apapun urusan kita, jika kita dibantu Allah, jika kita melibatkan Allah, pasti urusan-urusan kita itu menjadi ringan. Ingat ya, Allah mengutus manusia hadir di muka bumi ini itu untuk menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Jadi Allah memasukkan energi Allah atau ruh Allah ke dalam jasad manusia, sehingga dengan itu manusia bisa melakukan hidup di alam dunia. Itu adalah kecerdasan Allah, kecerdasan yang tanpa batas, kecerdasan yang tidak bisa dilogika. Jika kita mengingat diri kita waktu masih menjadi air mani, ya, tentu kita tidak tahu kalau kita akan menjadi seperti ini. Itu apa? Itu adalah kecerdasan, ya. Kalau kita sadar sudah menjadi manusia, Allah mendidik kita dengan memberi kita ujian. Jika kita diberi ujian, namun kita bisa menerimanya, kita bisa menemukan pembelajaran yang baru di dalam ujian itu, pasti derajat kita akan naik. Ya, itu seperti itu teman-teman. Ya, langsung saja ya buat teman. Keistimewaan kelahiran hari Kamis. Menurut Primbon Jawa, semua orang yang lahir di dunia pasti memiliki keistimewaan di hari-hari tertentu. Seorang anak dengan kelahiran hari Kamis ternyata banyak memiliki keistimewaan, ya. Keistimewaan hari Kamis ialah hari di mana dibuka pintu surga, hari pengangkatan amal manusia, di mana hari ini amalan manusia akan disetorkan oleh malaikat raqib dan atid. Selain itu, juga Rasulullah sering melakukan perjalanan di hari Kamis. Hari Kamis itu, ya, Rasul sering melakukan perjalanan di hari Kamis. Ini maksudnya perjalanan itu ada dua makna. Perjalanan secara dohir, yaitu badan kita yang berjalan, badan kita yang berpindah tempat, atau perjalanan secara batin. Kalau perjalanan secara batin itu adalah perjalanan Rasulullah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, ya. Itu seperti itu teman-teman. Keistimewaan orang yang lahir di hari Kamis diantaranya orangnya tidak mudah putus asa, semangat kerjanya sangat tinggi, karena memang ini karakter bawaan dari lahir. Sangat luar biasa melatih dirinya menjadi pribadi yang lebih maju. Jadi dia lebih siap dalam menghadapi hidup, sehingga dalam kegiatan sehari-harinya dia selalu saja ada kegiatan, karena dia tidak mau pasif. Dia sangat inovatif dan dia termasuk orang-orang yang hiperaktif. Dia juga sangat tekun dan berlatih dalam berbagai hal kepribadian, berpikir, dan hal pekerjaan. Dalam pekerjaan, sikap orang yang lahir hari Kamis ini selalu tulus dan penuh penghayatan terhadap apa yang dia kerjakan. Orang kelahiran hari Kamis itu adalah orang yang sangat ikhlas dalam melakukan pekerjaannya, melakukan pekerjaan. Kalau berdasarkan keikhlasan itu sesuai apa yang ada di dalam hatinya, sesuai apa yang disenanginya. Yang berikutnya, dalam prinsip hidupnya menikmati buah dan kearifannya sebagai karyanya sendiri. Dalam hal tersebut dia selalu berusaha semaksimal mungkin atau semampunya, karena akan tercapai dengan hasil yang maksimal. Jadi secara garis besar, tipe orang yang lahir hari Kamis ini adalah perfeksionis. Yang berikutnya, orang yang lahir hari Kamis ini ketika menempuh perjalanan yang buntu, dia mengarahkan aktivitasnya, yaitu dengan cara menggali informasi sebaik mungkin. Orang-orang yang akan mengambil pelajaran setiap menemui kesulitan akan mencari pertanyaan dari segala problem
yang ada kepada orang-orang yang ahli. Banyak belajar ya orang Rekames, pasti kalian bisa menjadi orang yang hebat, memiliki kelebihan atau aset potensi yang ada di mana dapat dikembangkan, yaitu sangat suka belajar untuk mengembangkan karya-karyanya. Weton merupakan salah satu kebudayaan sejak zaman dahulu yang menunjukkan majunya peradaban Jawa zaman dahulu. Kita sebagai manusia boleh percaya atau boleh tidak, namun kalau menurut saya ya, kalian itu harus meyakini yang baik-baik saja, dan buat weton-weton yang jelek jangan diyakini. Kalau Anda melihat video, di dalam video tersebut ada bertuliskan weton-weton miskin ya, dan tapi dalam video itu ada weton kalian jangan mempercayainya. Itu pembodohan itu teman-teman namanya. Sesungguhnya Allah mengizinkan semua manusia untuk menjadi orang yang kaya raya. Jika manusia ya khawatir atau cemas dengan rasa miskin, pasti itu akan terkabul ya. Di dalam video-video channel saya ini, saya selalu membuat weton supaya kita semua itu menjadi orang yang kaya raya, orang yang makmur, orang yang senang, dan orang yang gembira. Jadi saya membuat video ini itu supaya bisa membuat diri Anda lebih semangat dan lebih yakin, dan menanamkan program di dalam pikiran Anda untuk menjadi orang-orang yang kaya, manusia-manusia yang kaya. Sesungguhnya kekayaan atau menjadi miskin adalah pilihan ya. Jika kita memilih mobil yang bagus, rumah yang bagus ya, pokoknya semua itu yang serba bagus, serba mahal, itu di dalam kita sudah terdapat program kaya. Namun sebaliknya, jika kita memiliki mobil saja sudah takut, misalnya lah motor ya sudah cukup, kalau mobil pajaknya mahal, perawatannya mahal, itu kita menutup diri kita untuk menjadi orang yang tidak mampu. Yang menutup itu diri kita, yang membuat apa sama persis yang ada di pikiran kita itu adalah izin Allah. Semua yang ada di pikiran kita itu akan selalu direspon ke alam semesta dan selalu memancar kepada apa itu energi Allah. Jadi hati-hati dalam menggunakan pikiran ya teman-teman. Sungguhnya manusia itu terlahir sama. Allah tidak membeda-bedakan antara keturunan A, B, C, keturunan Nabi dan tidak Nabi. Itu Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu adil. Jika membeda-bedakan itu bukan Allah namanya. Sungguhnya semua itu adil. Namun kenapa ada manusia yang terlahir dari keluarga miskin dan ada manusia yang terlahir dari keluarga melarat? Mungkin saya tidak akan merangkum secara rinci di dalam channel ini tentang takdir itu, namun suatu saat pasti saya akan menerangkan tentang kenapa ada manusia yang terlahir menjadi keluarga miskin dan menjadi keluarga kaya. Toh banyak juga di antara kehidupan kita yang banyak menjadi orang kaya itu adalah yang dulunya dia adalah dari keluarga miskin, dan banyak juga di sekitar kita manusia-manusia yang keturunan orang kaya kemudian tuanya menjadi miskin. Jadi kaya atau miskin ya, kehidupan Anda saat ini itu sebenarnya bukan masalah. Kita masih punya kesempatan untuk merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Nah itu ya video dari saya dalam kesempatan kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses, salam kaya raya, salam menambah ilmu yang lebih baik, salam kesehatan, salam selalu ceria dari saya ya. Salam Hong Swastiastu. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.